Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung, dan kali ini masih bersama Ustazah favorit sebangsa setanah air. Ibu Ustazah yang paling hates gitu ya, dan kita tepuk tangan dulu buat Ibu Nur Rofiah. Bu, sehat apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aman ya? Bu sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Semoga yang liatin sehat juga. Oke, semoga semua kita sehat dan tetap semangat untuk mau belajar. Oke. Ngangenin ngobrol sama Ibu Nur karena ngobrolan sama Ibu Nur itu selalu menguras pikiran ya. Gitu. Senang dikuras ya? Senang dikuras. Lama-lama nggak punya pikiran. Lama-lama nggak punya pikiran. Karena dengan perspektif yang unik, perspektif yang berbeda, dan itu sangat menarik untuk kita selami dan pelajari. Terakhir kita bicara tentang dijajah oleh tafsir ya. Ya, Kang Abu itu ya yang bilang. Ya, itu saya yang bilang memang. Saya hanya mengiyakan. Biar aman ya. Dan lawan dari terjajah adalah merdeka gitu. Nah, jadi mungkin kita sekarang mau bicara tentang dimerdekakan oleh tafsir gitu. Nah, tentu seputar, kalau sama Ibu Nur ini kan seputar lebih kepada Ibu Nur ini punya KGI ya Bu ya? Ngaji KGI. Ngaji KGI. KGI itu keadilan gender Islam. Jadi seputar keadilan gender, dan saya rasa sangat-sangat tertarik Bu. Kemarin tuh saya baru pulang umroh Bu. Dan ada satu obrolan gitu ya di Mekah pada saat itu. Dan saya terenyuh banget, ada satu statement dari beberapa orang di sana gitu ya, yang kita dialog gitu. Ternyata Bu, salah satu keresahan Nabi Muhammad untuk ingin melakukan perubahan adalah bagaimana dia melihat perempuan tidak dihargai, Bu. Ternyata. Memang. Ya. Dan itu kelihatan. Waduh, Bu, itu jarang diceritain. Jarang diceritain. Saya mah cerita melulu. Iya, enggak. Maksud saya di ranah di sana tuh hal-hal ini tuh hampir nggak pernah diceritain, bahwa ternyata salah satu keresahan beliau untuk melakukan sebuah perubahan itu adalah ngelihat bahwa masa perempuan gini sih gitu loh Bu. Ternyata gitu. Ya. Dan yang bilangnya orang di sana gitu. Oh ya, itu yang jarang. Ya, jarang. Orang di Saudi. Di Saudi. Jadi dia bicara bahwa ada satu momentum ketika beliau melihat bahwa masa sih seorang perempuan diperlakukan berbeda sama laki-laki dan gak punya hak yang sama, gak punya hak waris yang sama. Dan itu yang ngebuat keresahan beliau untuk melakukan sebuah transformasi ternyata. Dan ya kalau dengar itu langsung saya relate sama Ibu Nur gitu ya. Nah, kita akan bicara tentang memerdekakan. Kita start dari mana nih Bu? Silakan. Dari itu, dari mana? Kesadaran bahwa ada problem. Karena kan bisa jadi peristiwa, kita menghadapi satu peristiwa yang sama dengan kesadaran berbeda, kan akhirnya maknanya jadi beda. Betul. Gitu. Betul. Nah, kayak tadi misalnya baru sadar, padahal kan fakta itu sudah lama sekali. Udah lama. Dan kita tahu bahwa memang isu perempuan itu menjadi salah satu isu yang sangat dominan di dalam Al-Quran itu. Oke. Bahkan ya kalau kita merenungkan ya, itu kadang-kadang banyak ayat-ayat yang seakan-akan nggak ada hubungannya dengan laki-laki dan perempuan gitu. Seakan-akan itu ayat umum-umum saja gitu. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, itu ternyata dahsyat juga ya. Oke. Saya beri contoh gini ya. Ya. Kayak misalnya sholat itu kan wajib buat laki-laki dan perempuan. Oke. Nggak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Oke. Orang mungkin merasa bahwa nggak ada persoalan gender yang sedang diupayakan gitu. Dari kelihatannya. Ya kelihatannya. Oke, ternyata. Tapi kalau kita lihat sejarahnya kan sejarah peradaban manusia secara umum loh ya, tidak hanya di Jazirah Arabia, tapi termasuk di dalam situ. Perempuan itu kan tidak dianggap manusia, Kang Abu. Iya, oke. Sudah tahu itu ya? Iya, oke. Ternyata dampak dari tidak dianggap manusia itu adalah orang jadi berpikir perempuan itu layak nggak sih ibadah gitu. Ada kepikiran ke situ? Kan bukan manusia apa bukan? Oh iya. Ya kan? Ya kalaupun dia bukan manusia gitu, ya dianggap nggak jadi manusia, layak nggak ibadah? Ya gitu, jadi perempuan itu manusia dari sejak awal mula, tapi kan diperlakukan bukan sebagai manusia. Bayangin ini soal kesadaran nih. Perempuan bukan manusia, dia hanya propertinya laki-laki. Lahir sebagai milik ayah, hartanya ayah, nikah jadi harta suami.
pernikahan itu peralihan hak milik atas perempuan sebagai harta. Oke. Gitu. Bayangin kalau ngelihat perempuan itu bukan manusia. Berarti kan akan berdampak, pantas nggak sih ini perempuan ibadah? Gitu. Oke. Nah, ibadah itu adalah sesuatu yang sakral, itu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sementara ini nggak dianggap manusia itu nggak ada di dalamnya perempuan. Segitunya Bu ya. Segitunya. Oke. Dan itu kan pertanyaan yang muncul ya. Perempuan itu mungkin nggak sih dia dapat beribadah, dia itu bisa nggak ibadah gitu? Oke. Kalau ibadah dapat pahala apa enggak? Terus perempuan bisa nggak masuk surga? Wah, menarik. Nah, itu tuh dijawab secara literal, Kang Abu, di dalam Al-Qur'an. Oke. Barang siapa berbuat baik, laki-laki maupun perempuan, Iya. dan dia beriman, Iya. maka kami akan balas dengan kehidupan yang indah. Iya. Maka mereka akan masuk surga. Iya. Nah, itu kan berarti ya, kalau memang latar belakangnya itu tidak disadari bahwa perempuan itu manusia, lalu ada anggapan perempuan tidak pantas ibadah, maka kewajiban sholat bagi laki-laki dan perempuan secara sosial itu larangan keras bagi masyarakat untuk menghalangi perempuan yang mau ibadah. Oke. Jadi itu melegitimate bahwa ini juga buat perempuan loh, gitu kan? Ya, kita kan nganggapnya kewajiban gitu ya. Iya. Kewajiban bagi perempuan. Iya. Tapi sebenarnya pada saat yang sama larangan bagi siapapun untuk menghalangi. Gitu. Oke. Itu kan. Oke. Aku aja baru loh sadar implikasi. Kan kadang kita sadar sesuatu itu kan tidak sekaligus makrek. Part by part ya. Sadar bahwa sudah lama perempuan tidak diperlakukan sebagai manusia, tapi lalu ada hubungannya dengan ibadah itu kan tidak yang seketika gitu. Ya tapi gila ya, maksudnya kalaupun ada pemikiran bahwa perempuan nggak layak ibadah gitu Bu. Dulu. Ya aneh gitu. Tapi kan itu implikasi logis dari melihat perempuan bukan manusia. Betul. Lalu kan kayak keterlaluan ya, gitu Bu. Ya terlalunya banget. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup, betul. Itu kan ada tradisi begitu. Betul. Berarti kan nggak berharga sebagai manusia. Betul. Berharganya sebagai harta. Gitu. Nah, apa fungsinya? Kan sebagai alat pemuas seksual laki-laki dan sebagai mesin reproduksi untuk melahirkan anaknya laki-laki. Ya. Tapi Bu, saya pengen belok dulu dikit agak jauh ya. Kenapa sih sampai disebutin bahwa di neraka nanti yang paling banyak perempuan gitu? Ini kayak ada kaitannya nggak sih? Iya, bisa jadi, tapi bukan soal sebenarnya pesannya apa gitu. Apakah pesannya mau mengatakan laki-laki nggak usah hati-hati, neraka itu isinya banyak kan? Atau misalnya ya, tolong jaga ekstra perempuan itu supaya tidak mudah jatuh ke neraka. Justru ke situ ya. Nah, itu pun masih pertanyaan begini ya nanti itu. Kan itu sebetulnya hadis oleh Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, benar. Gitu kan? Wahai perempuan bersedekahlah gitu Rasulullah itu. Karena waktu ikut Mi'raj itu saya diperlihatkan neraka dan kebanyakan perempuan gitu. Lalu kan ternyata dulu juga perempuan banyak yang kritis, Kang Abu. Jadi nanya sama Rasulullah, kenapa Rasulullah mereka ada di neraka gitu. Nah, kata Rasulullah, karena ini penting nih, nanti akan menentukan kesimpulannya. Mereka suka melaknat. Oke. Perempuan suka melaknat. Ya. Dan tidak pandai berterima kasih pada suaminya. Oke. Orang terima kasih itu kan kalau kewajibannya sudah dipenuhi dengan baik, baru layak diterima kasih, kira-kira begitu ya. Ini kan berarti suaminya baik, tapi istrinya tidak pandai berterima kasih. Oke. Nah, pertanyaannya, mereka masuk neraka itu karena menjadi perempuan atau karena perilakunya? Karena perilakunya. Kalau laki-laki melakukan hal yang sama, ya mereka masuk neraka juga kan? Iya. Nah, itu satu. Oke. Jadi laki-laki yang suka melaknat dan tidak pandai berterima kasih pada istrinya, masuk neraka juga, karena orang masuk neraka tuh karena perilaku gitu, bukan karena jenis kelamin. Tapi kan orang banyak yang nggak nyampe dengan pemahaman ini ya, dengan shortcut perempuan neraka aja. Ya, menarik ya. Padahal cerita lengkapnya begitu. Yang kedua nih, kenapa mereka kelihatan? Kan di
ayat lain, hadis lain disebutkan bahwa neraka itu kan bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat ya. Ada yang dasar neraka, itu yang paling dosanya paling keras neraka. Sampai yang intip. Saya tanya Pak Kang Abu, yang kelihatan kira-kira yang intip atau yang kerak? Intip lah. Nah, gitulah makanya. Sedangkan di hadis jangan-jangan yang keraknya laki-laki semua ya. Nah ini makanya aku mau bilang nih. Keren. Kan ini aku baru tahu gini, nih. siapakah penghuni neraka itu? Satu, pemimpin yang tidak adil. Tidak adil ya. Sekarang lebih banyak mana laki-laki atau perempuan yang jadi pemimpin? Laki-laki. Oke. Lebih banyak mana yang adil dan tidak? Tidak. Mungkin. Terus gimana mereka kok nggak kelihatan gitu? Dikerak ya. Oh keren Bu. Oke, ya ini bagus nih ya. Ini analogi keren banget ya. Kalau kita ngelihat dalam perspektif neraka yang kelihatan gitu, itu pasti yang di ujung-ujung gitu ya, yang di atas ngintip lah gitu. Tapi kan menarik. Lihat sebentar doang lihat. Iya sebentar doang sih. Ya cuman aku banyak pertanyaan bahwa kenapa sih literally harus perempuan, padahal yang diiming-imingnya bagi seorang jihadis itu justru bidadari gitu loh Bu. Nah itu nanti ya? kita harus hati-hati juga ya memahami surga isinya bidadari. Hati-hati itu begini, itu surganya siapa gitu. Maksudnya itu lagi menggambarkan surganya masyarakat yang punya imajinasi. Iya. Bahwa puncak kebahagiaan itu adalah dikelilingi oleh perempuan cantik. Kenapa? Oke. Ya karena di masyarakatnya orang yang tajir melintir kan hartanya banyak. Salah satu hartanya itu istri dan budak perempuan. Yang cantik. Ya pasti cantik dong kalau enggak dihadiahkan. Iya. Dijual, ganti lagi gitu. Karena orang imajinasi masyarakat yang baru punya kesadaran sebagai makhluk fisik, itu kenikmatan fisik. Jadi dia digambarkan dengan fisiknya dulu gitu. Dipinjam dulu lah itu imajinasi masyarakat Arab, lalu pelan-pelan tuh diubah, ditransformasikan seiring dengan kesadaran spiritualnya masyarakat itu. Begitu spiritualitasnya sudah mulai kuat, kan ayat Al-Quran mengatakan mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan. That's it. Surga yang dijanjikan pada orang yang bertakwa, dan orang yang paling mulia yang bertakwa. Adalah tajri min tahtihal anhar. Mana yang disebutkan itu mengalir sungai di bawahnya. Itu nyebutin sebagian, tapi semua perumpamaan yang kenikmatan fisik itu sebetulnya perumpamaan gitu kira-kira. Lalu begitu kesadaran spiritualitasnya tough ya, udah fix gitu, udah tinggi lah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang yang beriman waktu itu nanti ya, itu wajahnya berseri-seri. Kenapa? Karena berjumpa Tuhan. Bukan berjumpa bidadari. Berjumpa Tuhan bukan bidadari. Bidadari itu udah nggak level. Itu udah bukan itu ya. Bukan itu. Barangkali di dunia malah udah kenyang gitu. Udah kenyang. Untuk orang-orang tertentu kan yang begitu itu udah kayak. Kenyangnya berlebihan gitu. Karena berjumpa dengan Tuhan kayak kita diizinkan untuk audiensi. Wah keren sih, kebayang ya. Gimana happy-nya gitu Bu ya. Kalau kita aja udah happy ya, boleh ketemu menteri, boleh ketemu presiden misalnya. Sedangkan presiden itu cuma menguasai satu negara. Periodenya terbatas. Berjumpa Tuhan itu apa artinya? Berjumpa dengan penguasa seluruh alam. Dan tidak hanya menguasai tapi juga memilikinya. Tidak hanya menguasai dan memiliki tapi juga menciptakannya gitu. Lalu ada kebanggaan yang melampaui itu tidak orang yang beriman itu. Kan nggak ada. Betul, itu udah mentok. Coba berjumpa dengan Tuhan, kok mau dibandingkan dengan bidadari? Dibandingkan dengan. Keren Bu. Makasih Bu. Ini menarik ya. Jadi itu soal rasa ya. Jadi maksudnya kalaupun kita bicara bidadari lah apa, mungkin perlu ditelaah lebih dalam lagi kali ya. Betul. Jadi hati-hati memahami itu. Nah, ada teman saya yang bilang begini, Kang Abu. Kalau surga itu isinya bidadari. Siapa yang duluan masuk surga? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Lah kan bidadarinya
Oh perempuan. Oh iya, aduh kena prank nih. Benar juga Ibu ya. Kan dia udah ada di dalam duluan ya. Dan dia yang milih siapa yang Tapi boleh jadi masuk. paradoks ya. Di satu sisi di neraka banyak perempuan, di satu sisi suruh ya udahlah ya. Sebenarnya imajinasinya aja yang bermasalah. Iya, Ini kan men-challenge cara berpikir. Karena sebetulnya di situasi yang seperti ini yang tadi Kang Abu sampaikan ya, betapa perempuan ternyata Al-Quran ternyata punya perhatian besar sekali itu. Itu kita mesti laki-laki itu mesti hati-hati dengan kegeeran spiritual. Setuju. Perempuan itu hati-hati juga dengan minder spiritual. Jadi mindernya spiritual. Bu, mohon maaf ya, ini ngomongin minder ya. Tidak sedikit perempuan ya ibu-ibu apa yang sering nanya gitu ya. Jadi kayak hopeless Bu. Udahlah, aku aduh Bu, ini saya sedih sih. Aku sehebat-hebatnya apapun, aku hanya perempuan. Nah itu. Aduh Bu, itu saya tuh dengarnya tuh kalau udah kata-kata hanya perempuan yang akhirnya juga kebanyakan ya kan sekarang masuk neraka. Ini kita masih membicarakan terjajah lagi. Iya ceritanya. Karena memang ada begitu Kang Abu, misalnya ada aktivis perempuan yang muslimah ya. Abu kenal lah. Dia bilang Dia bilang gini. Ngapain masuk surga kalau melayani lagi? Kalau jadi pelayan lagi ya. Terus kapan mau istirahat katanya? Iya. Di dunia sudah melayani. Wah, di keren akhir sih. kan sebenarnya itu kritik terhadap pemahaman literal. Betul. Gitu ya. Literer banget. Literal atas konsep surga itu. Karena kan sebenarnya harus ditransformasi sampai tinggi gitu. Iyalah. Karena nanti jadi hopeless tadi itu. Betul. Di dunia melayani sampai di sana melayani juga. Mau masuk surga takut, neraka apa lagi? Terus mau kemana gitu. Oke Bu, mantap Bu, keren. Nanti ya kita dalamin khusus tentang ini ya. Nggak boleh insecure seperti itu karena justru ini yang memberdayakan atau memerdekakan. Karena di tengah situasi yang seperti itu, Al-Quran juga justru menegaskan bahwa perempuan itu manusia. Yes. Clear. Dan karena manusia berarti sama dong dengan laki-laki, dia manusia dan relasinya jadi geser banget tuh. Kemarin kita udah bicara ya tentang pergeseran relasi itu. Sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama manusia harus bersikap manusiawi dan disikapi secara manusiawi. Yes. Nah, apa arti menjadi manusia itu? Lalu kan dijelaskan dalam Islam itu. Laki-laki dan perempuan itu punya status melekat sebagai hanya hamba Allah. Dan itu dahsyat sekali implikasi langsungnya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana perempuan tadinya adalah harta, dia harus nurut mutlak pada yang memilikinya. Lalu sebagai sesama manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan al-ins itu laki-laki dan perempuan. Berarti laki-laki dan perempuan itu nggak boleh membangun relasi penghambaan. Nggak boleh perempuan diperlakukan kayak hambanya. Laki-laki itu nggak boleh gitu. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan itu sama-sama hanya dan hanya hamba Allah. Nah yang disebut dengan Tauhid Esa itu Kang Abu, Tuhan itu satu, itu bukan persoalan matematis ya. Bukan satu dibagi 2,5 gitu kan. Tapi hanya dan hanya itu. Benar-benar hanya menghamba pada Allah, hanya taat mutlak pada Allah, hanya menuhankan Allah. Gitu. Lalu sebagai sesama manusia, dua-duanya juga lahir sampai mati itu punya status, punya amanah sih. Kalau ini amanah melekat sebagai khalifah fil ard dengan tugas mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Berarti laki-laki dan perempuan itu standar nilainya bergeser. Tadinya kan kalau ditanya ya, kalau waktu itu misalnya siapa yang lebih bernilai, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perempuan harta, laki-laki pemilik harta. Tapi dengan kesadaran yang dibangun ini, siapakah yang lebih mulia? Seimbang. Yang lebih bertakwa siapapun gitu. Betul. Perempuan yang bertakwa lebih mulia daripada laki-laki, laki-laki yang bertakwa lebih mulia daripada perempuan. Bukan karena jadi laki-laki, karena takwa gitu. Bukan laki-lakinya, bukan perempuannya, tetapi ketakwaannya. Nah, apa itu takwa? Status dan amanah tadi.
takwa ada ini menurut saya yang penting banget untuk jadi sumbu kehidupan. Kehidupan ini kan terus berubah ya, Kang Abu. Kalau kita tidak punya sumbu, kita gampang jatuh pesimis, jatuh sombong. Karena yang perlu sumbu nilai itu adalah takwa ini, yaitu tunduk mutlak hanya pada Allah untuk menjalankan perintah mewujudkan kemaslahatan pada sesama makhluknya, termasuk pada perempuan. Yes, yes. Nah itu kan sebetulnya di masa itu tuh revolusioner sekali, bahkan beberapa sarjana mengatakan ini terlalu revolusioner untuk zaman di zamannya. Sekarang aja kadang masih terlalu revolusioner buat beberapa orang. Ya, sekarang juga kalau ngomongin hal-hal gini banyak yang ya gitu sih Bu. Gitu, jadi tapi waktu Ibu cerita ya, itu dahsyat sekali sebetulnya. Nabi Muhammad melakukan itu kan abad 7 ya Bu ya? Iya 7 Masehi. Kira-kira gitu. Ibu pernah cerita di India di tahun berapa sih masih banyak yang ngebakar diri juga? Yang sati itu ya? Istri yang baik adalah istri yang membakar diri hidup-hidup bersama suaminya. Jenazah suaminya. Suaminya mati, istrinya hidup gitu. Iya. Ikut mati kan akhirnya kan? Itu abad berapa? Itu kurang lebih ya. Kan kesadaran tentang kemanusiaan yang berujung kesadaran hak asasi manusia kan sekitar abad 18 itu. Jadi dari 7 ke 18, 18 masih ada gitu 18 ya? 18 masih ada dan seingat saya itu awal abad 19 resmi dilarang atau kurang lebih ya mundur dikit lah itu. Itu sudah 10 tahun lebih kan, abad lebih dari datangnya Islam itu. Betul. Iya, jadi manusia itu memang kesadarannya berkembang Kang Abu. Tidak hanya secara individu tapi juga secara kolektif sebagai spesies itu. Awalnya kan kita punya kesadaran sebagai makhluk fisik. Betul. Misalnya bayi lahir itu pasti yang dilihat kelaminnya apa. Iya, laki-laki perempuan. Terus yang kita fokus pada kebutuhan bayi itu kan sandang, pangan, papan gitu. Iya. Gimana ininya, kebutuhan fisiknya. Nah, kita bisa yang sampai mati hanya punya kesadaran fisik ya ada Kang Abu. Iya. Misalnya seumur hidupnya itu hanya berpikir tentang bagaimana memenuhi kebutuhan fisik. Sementara sebagai manusia ya, laki-laki dan perempuan itu sama-sama lahir jebret itu udah bawa akal Kang Abu. Oke. Berarti perempuan juga sebetulnya adalah makhluk intelektual. Oh iya kan punya akal juga. Punya akal. Cuma struktur sosial itu membuat akal perempuan tidak berjalan dengan optimal. Ini yang dulu kita diskusikan sebagai dilemahkan atau mustad'afin. Karena ketika perempuan itu dilihat sebagai harta saja, maka perempuan yang baik itu adalah perempuan yang taat mutlak. Udah jadi status konsensus. Itu dari norma sosial. Norma sosial. Ya, kita punya harta atau katakan, saya kadang-kadang berpikir apa cara kita melihat kucing hari ini itu sama dengan laki-laki dulu melihat perempuan gitu. Melihat kambing, melihat kan dia dulu hidup ya. Tapi tidak dianggap sebagai manusia gitu. Bu, by the way ya, apa sih yang mengawali kenapa patriarki ini ada, apa sih? Ada banyak teori ya, tapi salah satunya adalah teori kepemilikan itu, harta. Kan dulunya tuh orang nggak ada hak milik gitu, orang bisa tinggal di mana-mana. Tapi begitu berkembang menetap, lalu kan ini milik saya gitu. Jadi kepemilikan, tapi kenapa maksudnya kok laki-laki yang memiliki perempuan bukan sebaliknya gitu? Karena laki-laki dalam sejarahnya itu dianggap kan dia pemburu ya. Oh, I see. Perempuan ini di rumah menjaga. Laki-laki dianggap lebih menentukan kesejahteraan keluarga. Sementara tugas-tugas domestik itu dianggap tidak bernilai. Nah, itulah ada banyak teori tapi salah satunya adalah itu. Dan itu tuh enggak dari awal itu. Iya berkembang lah ya. Iya. Nah yang kedua, karena itu tadi misalnya soal berakal itu ya. Mungkin orang ada hadis yang bicara tentang perempuan kurang akalnya itu. Nah, menurut saya itu hadis sedang menggambarkan situasi sosial waktu itu. Bahwa perempuan itu karena tidak dibuka akses untuk belajar, bahkan dianggap perempuan itu yang baik adalah yang nurut. Mutlak. Makin pinter kira-kira makin nurut nggak? Iya, makin pinter kan makin membangkang, quote and quote. Makin ngerti dia makin itu ngerti. Kan. Nah, makanya terus perempuan jadinya tidak
optimal dalam arti itu karena nyatanya begitu diberi kesempatan banyak perempuan yang melejit gitu. Betul. Nah itu berarti kan sebenarnya Tuhan memberi potensi sama tentang intelektualitas itu. Betul. Cuma diberi ruang untuk berkembang atau tidak gitu. Karenanya semua manusia itu punya akal, tapi tidak semua menggunakan akalnya dengan baik. Gitu. Semua punya akal, tapi nggak semuanya dipakai. Ada yang memakai untuk keburukan, itu namanya akal-akalan. Nah barulah kalau dipakai untuk kemaslahatan bersama ya sesuai dengan mandat tadi lah sebagai khalifah fil ard. Kan diberi akal untuk itu, kira-kira begitu. Betul. Barulah ketika kita sadar ya menggunakan akal kita untuk memastikan tindakan kita berdampak kemaslahatan pada diri sendiri dan orang lain. Kemaslahatan lah, jangan sampai kita itu berbuat buruk karena itu bertentangan dengan amanah misalnya. Begitu kita pakai nih, kita lahir sebagai makhluk intelektual itu. Nah, setiap orang juga termasuk perempuan ya. Saya kalau ditanya apa kodratnya perempuan, ya kodratnya perempuan ya makhluk yang berakal budi gitu, karena punya akal dan hati nurani. Nah hati nurani ini itu adalah suara di dalam sini ya. Mungkin bila sautin wala harfin, nggak ada huruf, nggak ada suara ya, tapi terdengar gitu. Betul. Itu suara-suara yang menghendaki kemaslahatan bersama. Ya buat saya bagus, buat orang lain juga, buat makhluk lain juga bagus gitu. Dia terus bersuara, problemnya kita dengar apa enggak gitu. Betul. Ketika dengar melaksanakan atau tidak gitu. Tapi begitu kita punya concern ya, kesadaran bahwa setiap tindakan tidak hanya maslahat buat saya, tapi juga buat orang lain, tapi juga buat saya, maslahat bersama-sama. Kita lahir sebagai makhluk spiritual gitu. Tentu saja ya, samalah. Ini kan suara-suara Tuhan ya. Kalau petunjuk Tuhan yang tidak diverbalkan gitu. Nah, samalah semua orang punya Tuhan, soal mengakui atau tidak itu hal lain gitu. Betul. Ketika kita sadar ya bahwa setiap tindakan dilihat orang maupun enggak, itu harus diizinkan oleh Allah, dapat restu dari Tuhan, tindakan itu, maka kita juga lahir sebagai makhluk spiritual itu. Jadi diizinkan oleh Allah itu adalah kemaslahatan bersama itu. Nah yang menarik sebetulnya pertanyaan tentang kenapa kita menuhankan Allah itu, hanya menuhankan Allah, itu dampak kebaikannya harus kembali kepada makhluk. Karena ini akan membedakan antara kekuasaan Tuhan dengan manusia. Kalau kekuasaan manusia itu kan menghendaki kemaslahatannya buat penguasa. Gitu. Tapi kalau Tuhan enggak. Tuhan itu maha kuasa, disembah atau tidak tetap berkuasa. Karena itu kalau ngaku-ngaku menyembah Tuhan doang gitu ya, menyembah Tuhan doang, ya buktikan dengan berbuat kemaslahatan pada sesama itu makhluk. Buktinya. Kayak iman kepada Allah, buktikan dengan perilaku baik atau amal soleh pada makhluk Allah. Gitu. Kita kan biasanya memahami amal soleh itu nyumbang padahal itu ya itu juga soleh gitu. Maksudnya perilaku refleksi baik. Refleksi seseorang menuhankan Tuhan. Hanya menuhankan Allah itu adalah dengan bagaimana dia berbuat baik dengan makhluknya. Betul, gitu. Termasuk ini ya, misalnya yang harus kita waspadai, ini saya dapat dari dosen dari Turki itu. Dia bilang gini, ada kafir, ada musyrik. Musyrik itu kan menduakan ya Mas. Nah syarat menduakan itu adalah beriman. Kalau poligami 4 lebih musyrik dong? Enggak, beda. Double. Musyrik kepada si terus pertama. Jadi maksud saya adalah justru orang yang beriman itu harus hati-hati dengan syirik ini. Karena dia sudah memenuhi syarat pertama. Nah barulah menduakan itu artinya dia menuhankan Allah sambil menuhankan selain Allah, meskipun tanpa menamainya dengan Tuhan. Nah itu yang kadang-kadang kita mungkin tidak sadar ya. Tipis banget, tapi cirinya jelas. Cirinya tebal. Apa itu? Tunduk mutlak. Pada sesuatu, termasuk diri sendiri loh. Ego. Tunduk mutlak pada apapun, siapapun selain Allah.
sampai dengan hal yang dilarang oleh Allah gitu. Benar-benar tunduk mutlak sehingga semua yang dilarang-larang itu kayak yang nggak peduli, dilarang oleh Allah. Itu kan kayak yang semoga kita selamat ya. Ngaku beriman, ngaku tauhid tapi di bibir saja gitu. Itu di Hujurat kan gitu ya. Kamu cuma ngomong aja sih ngomong gitu. Doang gitu. Ya semoga kita enggak ya, karena itu kan proses terus-menerus dalam perjalanan hidup sampai mati. Makanya iman sebagai salah satu komponen penting dari takwa itu kan yazidu wa yanqusu, naik turun. Iman tentu saja hanya Tuhan yang tahu, tapi kita bisa melihat indikatornya. Kapan saja kita berbuat baik, insya Allah iman kita lagi naik gitu. Kapan saja berbuat buruk meskipun nggak ketahuan, drop itu sudah. Sebagai ibu ustazah suka drop nggak? Manusia kan ya. Mungkin kalau malaikat nggak ada. Oh iya. Dia ya Oke. Karena berhubung manusia. Cuma kan bedanya begini nanti Kang Abu. Iya. Kepleset apa prosotan? Oke. Kalau kepleset kan nggak sengaja. Oke, atau sengaja memprosotkan diri gitu ya. Sengaja main prosotan. Kan bolak-balik. Oh, I see. Gitu. Kalau kepleset orang mungkin aduh sakit terus bangun, hati-hati gitu. Iya. Nah, problemnya kalau dia menikmati keplesetnya itu gitu. Berarti kan dia tidak akan berhenti kalau memang dengan sengaja. Kalau nggak sengaja ya siapa sih yang nggak pernah salah. Betul sih Bu. Gitu. Betul. Problemnya kan ketahuan apa enggak ya? Kalau di hadapan manusia gitu. Tapi di hadapan Tuhan kan pasti tahu. Karena ada waskat pengawasan melekat, ada malaikat mencatat amal, karena itu nggak usah nyatet kitanya gitu. Betul. Sudah ada pencatatnya, kan ada yang nyatet juga hari ini saya habis ngapain. Ya Ya untuk refleksi sih boleh ya. Iya. Tapi kalau sudah, saya ternyata berbuat baiknya banyak gitu, itu yang berbahaya. Itu satu. Nah, satu atau keberapa nggak tahu. Nah itu lalu berimplikasi pada banyak hal Kang Abu. Ini kan soal kesadaran diri ya sebagai makhluk yang berakal budi. Tentu saja ya manusia itu akan melakukan banyak aktivitas, termasuk aktivitas seksual gitu. Tapi bedanya itu nanti apakah melakukan semua aktivitas itu sebagai makhluk yang berakal budi atau tidak gitu. Kalau sebagai makhluk yang berakal budi ya kita manusia. Kalau enggak ya badannya aja manusia tapi ternyata isinya enggak gitu. Entah apa ya berbulu enggak ya. Kelihatannya manusia tapi isinya kena prank ya kelihatannya kayak manusia. Nah sebagai makhluk, karena itu puncak dari berislam kan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq itu. Jadi puncak dari berislam itu adalah kemuliaan akhlak itu. Akhlak mulia, bahasa kita ya akal budi itu, berakal budi gitu. Karena ya orang yang akhlaknya mulia itu selalu berpikir dia tidak akan zalim pada diri sendiri juga. Pasti. Dan tidak juga kepada orang lain yang di luar. Nah itu bisa dibayangkan ya Kang Abu. Dari perempuan itu bukan dianggapnya ya, bukan manusia, didudukkan sebagai objek. Sementara cita-citanya sebagai manusia utuh, berakhlak budi tadi itu, berakal budi. Dan subjek penuh. Karena subjek penuh itu artinya apa? Lahir itu nggak lebih rendah dari orang lain, apalagi rendah. Kan sering orang menganggap perempuan sebagai subjek sekunder. Boleh sih sekolah tinggi bla bla, tapi kalau di rumah harus misalnya gitu, itu kayak yang kayak tadi. Udah langsung kayak norma ya pokoknya konsensus taat gitu. Itulah perempuan yang baik gitu. Padahal kalau tauhid itu bukan suami bukan istri taat mutlak pada suami atau sebaliknya. Tapi suami dan istri hanya taat mutlak pada Allah dengan taat pada nilai kebaikan bersama antara kedua belah pihak gitu. Waduh Bu, ini ya Bu ya, kasus-kasus kayak gini banyak banget yang kadang-kadang tuh si suami ngerasa punya ketaatan dan istrinya ketakutan. Ya saking ketakutannya ngikutin 100% gitu Bu. Ya berarti kan? Berarti dia masih prosesnya di titik awal banget. Karena kan tadi kita hidup itu berproses. Semua berproses dan kadang hampir semuanya prosesnya kan mulai dari kesadaran itu ya.
Artinya begini, kita juga barangkali kadang harus dia masih di titik itu, ini di titik, saya di titik mana. Itu kadang-kadang apa ya, benar itu perilakunya salah misalnya gitu ya. Ya. Cuma kadang kita kenapa ya dia kok sampai berani seperti itu gitu. Jangan-jangan memang ada supporting system yang membuat dia menjadi nyaman untuk melakukan kekerasan. Itu kan salah satunya Bu yang hadis bahwa kalau istri menolak berhubungan, maka dia tersiksa sampai subuh apa gitu ya? Dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Ya kalau istrinya nggak mood gimana ya? Betul. Jadi kembali lagi ya, jangankan hadis, Al-Quran aja bisa disalahpahami sedemikian rupa. Kalau hadis kayak gitu kan kita bisa, sebenarnya kalau hadis itu masih yang bisa bertanya ini hadis sahih apa enggak, gitu. Kalau sahih, pemahaman kesimpulan kayak gitu itu loh, yang membolehkan suami bersikap kasar pada istri itu bener enggak? Bener. Kalau nolak dengan kasar aja itu dilaknat, ya apalagi melakukan pemaksaan enggak sih? Iya bener, iya. Kan pemaksaan itu mungkin jauh lebih berdampak buruk. Iya, tapi kan populer Bu ya. Nah, ya itu maksud saya adalah responnya itu loh. Ya kalau itu sampai lebih populer misalnya ya daripada hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kalian ada bagaikan pakaian bagi kalian, kalian juga bagaikan pakaian bagi mereka. Terus wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah istri kalian secara bermartabat gitu. Kok itu lebih populer ya? Jangan-jangan masyarakat kita memang gitu. Dan maaf Bu ya, itu populer banget loh Bu. Iya. Ya hadis-hadis aneh kayak sebetulnya gitu. Ya, aneh kalau, sih. Ya karena itu hadis itu aja menggunakan kata da'a itu mengajak baik-baik loh. Oh iya. Dakwah, doa. Iya. Atau berdoa kalau Tuhan. Iya, oke. Baik-baik gitu. Mantap. Sementara menolaknya kasar gitu. Berarti kan tidak termasuk yang mengajak baik-baik, nolaknya baik-baik. Oke. Nah, juga tidak ngajaknya kasar, nolaknya kasar. Iya, ya maksudnya ngajak baik-baik. Enggak gitu. Nah, cuman jadi muncul pertanyaan gini, pada saat itu Nabi Muhammad memperbaiki sistem ini awalnya gimana sih? Ini yang mau saya ceritain tadi. Jadi kayak dari titik ekstrim perempuan objek, perempuan benda, ke titik ekstrim yang mulia gitu ya. Laki-laki dan perempuan sama-sama bukan hanya makhluk fisik, tapi makhluk yang berakal budi dan sama-sama menjadi subjek penuh karena semuanya jadi khalifah fil ardh. Tentu saja ya berproses dong. Titik berangkat saya nyebutnya, titik berangkat target antara kalau mau sederhanakan. Titik berangkat target antara hasil tujuan final itu kira-kira yang mau. Nah nanti kita akan melihat dalam Al-Quran itu memang ada ayat-ayat yang merefleksikan atau pinjam cara berpikir atau sedang menceritakan situasi yang di titik berangkat itu. Kayak bidadari surga itu kan sebetulnya lagi bercerita tentang surganya yang masyarakat yang melihat perempuan jadi objek itu. Masih di situ gitu. Karena kan nanti perumpamaan lalu bertemu dengan Tuhan itu kan kayak proses yang cukup panjang juga. Karena itu semua ayat Al-Quran yang punya kesan ya bahwa perempuan itu objek, perempuan itu benda. Itu sebetulnya ayat-ayat yang sedang mencerminkan kesadaran titik berangkat. Gitu. Oke ya, itu dulu ya. Nanti problem bukan dalam Al-Quran soalnya. Problem itu bisa jadi di kitanya. Karena kalau kitanya kesadarannya masih lihat perempuan yang penting cantik gitu. Perempuan yang penting gitu. Itu ayat yang begini ini akan lebih pas. Dia akan cenderung ke sana. Tapi itu titik berangkat. Padahal titik berangkat dijadikan tujuan final. Jadi mungkin kita sederhanakan dulu, let's say ya, kita bicara bahwa ayat Quran itu ada titik berangkat, ada jembatan, target antara dan sampai tujuan. Nice. Sekarang yang kedua. Target antara tentu saja ada yang di sini agak ke sana gitu ya, tapi kita sederhanakan jadi Yang target antara ini itu sudah perempuan adalah manusia. Tapi standar kemanusiaannya adalah laki-laki. Makanya kalau di sana laki-laki subjek, perempuan objek, di sini dua-duanya subjek, tapi yang satu primer, satu sekunder. Tapi at least udah di situ. Iya, sudah subjek tapi masih sekunder. Karena itu ayat-ayat yang target antara ini ditandai dengan
cara berpikir bahwa perempuan itu sepersekian dari laki-laki. Kayak warisan ya? Kayak poligami tadi yang disebut. Oh, poligami. Mas, ya warisan juga. Iya. Bagian anak perempuan separuh dari laki-laki. Berarti kalau warisan ngomongin separuh belum nyampe di sini dong? Belum. Kalau menurut saya belum. Oke, Bu. Ngerti. Al-Quran itu sudah final, tentu saja sudah final. Iya. Bang ada tujuan final. Iya. Ada target. Mungkin kesaksian perempuan itu juga dalam hutang piutang kan separuh dari laki-laki. Betul. Gitu. Oke. Itu ayat target antara. Oke. Nah, ayat target antara karena menjadikan laki-laki sebagai standar kemanusiaan perempuan, maka nanti pengalaman kemanusiaan khas perempuan di sini belum diperhitungkan. Gitu. Oke. At least naik dulu dikit ya. Oke. Misalnya gini, kan buat laki-laki maslahat, ya buat perempuan pasti maslahat. Cara berpikirnya seperti itu. Padahal belum tentu. Kayak suami mukul istri, ya suami maslahat aja. Dia puas bisa mukul. Tapi istri dipukul, tidak maslahat, kesakitan. Iya. Nah ini tuh di target antara. Tujuan final itu ayat-ayat yang sudah mendudukkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek penuh manusia utuh. Jadi udah nggak ada primer sekunder ya? Nggak ada. Kayak tadi inna akramakum indallahi atqakum. Terus wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Laki-laki dan perempuan yang beriman sama-sama jadi penolong penjaga satu sama lain. Itu kan clear. Atau hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya. Itu di sana tuh di ujung gitu. Nah ayat-ayat yang target antara itu Kang Abu, kadang ada yang memang di tengah, tapi ada yang lebih dekat ke sono, ke tujuan final. Saya beri contoh ya, pesan monogami itu. Pesan monogami. Yang juga ada di ayat 129-nya. Ayat tentang poligami itu kan ada pesan monogaminya. Oh iya. Ya kan, yang in khiftum alla ta'dilu fawahidah itu. Iya. Nah sekarang pertanyaannya ya kalau nggak bisa banyak satu aja gitu kan? Bukan, kalau nggak bisa adil. Satu aja. Nggak bisa adil, maka nikahi satu saja. Abad 7 Masehi, Kang Abu. 7 Masehi. Di mana suami masih boleh jual istri sampai awal abad 19 di Inggris. Iya. Abad 7 ya? Abad 7. Berarti Nabi Muhammad PR banyak ya? Gede maksudnya luar biasa ya? Luar biasa. Iya. Cuma nanti kan soal problemnya itu bukan pada sejarah Nabi. Nabi punya istri sekian, tapi memaknai itu loh. Oke. Kayak Nabi itu begitu itu sedang apa? Apakah target antara ataukah tujuan final? Karena kan dengan Khadijah juga lama itu. Iya. Kan mungkin yang banyak nggak tahu bahwa monogaminya Nabi Muhammad jauh lebih lama daripada poligaminya. Betul. Kan. Nah sekarang gini. Pesan poligami dan monogami itu lebih dekat mana ke tujuan final, karena monogami juga bukan tujuan final. Karena tujuan finalnya adalah perkawinan yang adil bagi semua pihak. Oke. Kan banyak monogami yang KDRT doang. Ya, monogami itu bukan hanya untuk satu gitu, tapi bagaimana membuat sakinah kali ya. Betul. Jadi mungkin begini, dalika adna Allah ta'ulu itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Kan? Oke. Monogami itu punya peluang lebih besar gitu, untuk adil bagi kedua pihak, meskipun tidak menjamin. Betul. Gitu. Nah ayat tentang kesaksian juga begitu Kang Abu. Ada loh ayat yang misalnya di Sumpah Li'an itu ya. Sumpah Li'an itu begini. Suami menuduh istrinya zina, tapi harusnya kan ada 4 saksi. Dia enggak punya, tapi dia lihat gitu. Maka sumpah. Ya, sumpahnya gimana caranya? Si suami bilang begini, wallahi saya lihat istri saya zina gitu misalnya. 4 kali itu setara dengan 4 saksi. Boleh? Ada aturannya, sumpah li'an namanya. Cuma yang menarik adalah begini, 4 kali ya. Terus yang terakhir, wallahi kalau saya bohong, laknat Allah atas saya. Itu li'an, laknat. Gitu. Istri yang dituduh oleh suaminya zina itu bisa bersumpah untuk mematahkan sumpahnya suami. Berapa kali? 5 kali juga. Wallahi saya tidak zina. 4 kali. Yang terakhir, wallahi kalau suami saya benar gitu. Kalau saya zina, saya siap diadab gitu. Habis itu kan mereka cerai. Tapi bahwa itu kan kesaksiannya sama persis gitu.
5 kali sumpah laki-laki dan perempuan. Nah, apa artinya? Berarti nggak mustahil menurut Islam itu nilai kesaksian itu sama. Nanti sistem yang tujuan finalnya itu apa? Sistem peradilan ya dalam hal umum, tapi juga termasuk kesaksian yang adil, di mana nilai saksi itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh kapasitasnya sebagai saksi di sebuah kasus. Laki-laki nggak, misalnya Kang Abu nggak apa ya, saya bikin satu ya. Iya. Ada kasus sengketa keuangan negara lah, entah itu antara lebih kuat mana Kang Abu atau Sri Mulyani? Iya, punya kapasitas. Meskipun beliau perempuan, ya gitu kan maksudnya gitu. Kan? Oke. Jadi kapasitas. Perempuan juga nggak bisa jadi saksi kalau nggak punya kapasitas. Laki-laki juga gitu. Betul. Nah itu tujuan tertingginya kan bersifat terbuka jadinya Kang Abu. Waris juga begitu. Ada contoh yang sama persis itu, laki-laki dan perempuan. Wali abawahi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Itu di ayat yang sama yang menjelaskan anak perempuan separuh dari anak laki-laki. Itu ayah ibu, 2 orang tua kan ayah dan ibu tuh. Kalau anaknya meninggal punya anak, itu dapat bagian sama-sama 1/6. Gitu. Contoh itu ada, bukan nggak ada gitu kan. Tapi tentu saja ya, nanti sistem kita diminta berpikir tentang sistem pembagian harta atau sistem ekonomi secara umum, termasuk di dalamnya adalah pembagian harta waris yang adil bagi ahli waris gitu. Misalnya ahli waris yang melarat, miskin, mestinya kan lebih banyak daripada yang kaya, gitu. Bukan yang kaya tapi laki-laki, miskin perempuan dia separuh gitu, enggak gitu. Pun kan keadilan bukan masalah 50-50 kan? Iya kan? Jadi makanya dilihat situasinya. Situasional, Dan menarik sekali karena di Indonesia itu ternyata punya aturan yang lebih ke sana gitu, ke tujuan final itu keren ya. Kayak undang-undang perkawinan asasnya monogami. Di Indonesia tuh gitu ya Bu ya? Seorang pria hanya menikahi. Tapi kemarin ada gosip-gosip boleh poligami katanya Bu. Itu pintu darurat dilihatnya. Dalam itu pun sudah maju kan mengatakan asasnya. Iya. Bahwa ada aturan untuk itu dalam syarat, ketentuan yang berlaku gitu kira-kira. Itu kan berarti gerbang besarnya itu adalah monogami. Problemnya kan pintu darurat ini jadi gerbang utama. Iya, kembali. Gitu. Ya udah. Itu kan soal tafsir sebetulnya. Iya. Ya semua juga soal tafsir, tapi maksud saya adalah kalau itu soal tafsir berarti kita bisa dong melihat dari sudut pandang, menghadirkan tafsir yang lain. Ya. Dan tadi waktu kita ngobrol juga ya, saya nanya ke Bu Nur, Bu ada nggak sih perempuan yang menafsirkan? Hampir nggak ada gitu. Ada, tapi nggak terkenal ya? Iya, tidak dikenal. Ada ternyata. Ada ya? Ada. Tapi jangankan tafsir ya, buku biasa aja kayak kitab parukunan ya. Terus saya kok lupa ya, yang nulis siapa. Intinya itu ditulis oleh perempuan, tapi diterbitkan atas nama pamannya yang laki-laki. Kenapa? Karena kalau perempuan mungkin nggak dibaca. Ada situasi seperti itu. Nah saya jangan-jangan ada juga nih, paling nggak jadi penulis kedua kayak gitu. Kayaknya nanti perlu ada dari tafsir Ibu Nur Rofiah ya. Iya Bu. Nah Bu, dikit ya sebelum kita ke closing nih. Tadi kita bicara tentang abad 7-8. Sekarang perspektif kekinian Bu. Tentang keadilan gender di saat modern tuh gimana sekarang? Mestinya menurut saya ya. Tentu saja kita boleh berbeda pendapat. Berislam itu merujuknya ke sana, ke cita-cita gitu loh. Iya. Lalu kenali kita hari ini di mana? Di sebuah isu itu kita sedang di mana? Apakah sedang di sini? Oh berarti target antara perlu. Atau sudah sudah di target antara ya bergerak tinggal ke sini, jangan ke sana gitu. Mundur gitu. Oh kita sudah sadar sebagai makhluk intelektual kok dibawa-bawa ke sana. Mundur lagi. Gitu. Makhluk fisik doang. Atau sudah di dekat sana, sudah punya undang-undang misalnya, ya didorongnya ke sana gitu, jangan ke sini. Dan menarik misalnya di soal kesaksian tadi ya kan, di Indonesia itu perempuan bisa jadi hakim agama loh, bahkan jadi ketua pengadilan agama itu kan bisa di Indonesia. Di undang-undangnya tuh mengakui dan memang banyak gitu. Sekarang pertanyaannya ya, mungkin kalau kita nanya aturan undang-undang kayak gini ke negara yang Islamis, bisa jadi kita undang-undang kita dianggap
oh ini bertentangan dengan Al-Quran gitu. Iya, bertentangan sama ya belief system Al-Quran lah gitu ya. Yang mereka yakini. Yang mereka yakini, ya. Padahal menurut saya sih bukan bertentangan tapi melanjutkan gitu. Karena kayak hari ini nggak ada sistem perbudakan kan? Yes. Apakah kita tidak Qurani? Bukan berarti di Quran ada budak kita jadi ikut jadi tetap berbudak gitu. Karena perbudakan sedang diatasi. Oke. Bukan sedang diidealkan. Karena perbudakan itu di sana. Iya. Itu di sana. Aduh Bu, ini kayaknya harus agak dipopulerkan ya bahwa ada titik start, berangkat, target antara. Nah, problem lalu tujuan final kan. Problem itu begini Kang Abu. Kalau buat saya Al-Quran itu sudah luar biasa sekali gitu. Bahkan ada ayat tentang misi, ada tentang fondasi moral, nilai itu kan banyak banget. Bahkan petunjuk yang praktis ya, saya nyebutnya sebagai ayat cara. Itu ada loh. Kayak tadi itu, menggerakkan, kalau lihat situasinya, saya beri contoh satu. Perempuan itu dijadikan barang yang diwariskan. Lalu dilarang keras, itu kan bergerak loh. Dilarang keras menjadikan perempuan sebagai harta yang diwariskan. Bergerak lagi, perempuan dijamin separuh, itu kan 50%. Abad berapa tadi? 7. Sekarang aja kuota perempuan di parlemen berapa? 30%. Ini 50% kan dasar sekali. Iya. Ada contoh yang sama persis. Bahkan ujungnya Kang Abu, dalam Al-Quran semua nih, ujungnya itu perempuan bisa jadi subjek yang mewariskan harta pada suaminya bahkan. Itu ada gitu. Nah kalau kita lihat pergerakannya itu kan kayak yang saya kadang gini, Masya Allah dahsyat sekali ya. Misi ada, jadi misalnya jadi anugerah bagi semesta. Fondasi moral banyak banget, ada keadilan, Islam, iman, ihsan, kemaslahatan dan lain sebagainya itu. Cara ada. Nah problem itu ditafsir Kang Abu. Contoh berproses juga ada. Problem ditafsir itu begini. Ayat tentang cara dijadikan misi atau dijadikan norma, prinsip, nilai. Lalu ayat yang target antara sebut saja. Bahkan ayat titik berangkat dijadikan tujuan final. Iya. Berarti kan problem di kita, bukan di dalam Al-Quran gitu. Makanya saya selalu menekankan Quran itu firman Allah, zat yang maha tahu, maha benar, maha adil, termasuk pada perempuan. Problem bukan dalam Al-Quran, mustahil buat saya ya. Al-Quran itu memaksudkan firmannya, Allah memaksudkan firmannya untuk ketidakadilan itu mustahil banget gitu, nggak mungkin gitu. Cuma kita juga harus menyadari bahwa Al-Quran selalu ditafsirkan oleh manusia yang tidak satupun maha tahu, maha benar dan maha adil. Semua yang nyampe ke kita tafsir. Iya, dan bukan berarti salah, tapi betul. kalau tidak adil ya mari kita cari gitu yang adil gitu. Tapi Bu, sekarang adil nggak adil, pemenangnya adalah populer, balik lagi. Iya nggak Bu? Suara terbanyak itu itu saya dulu pernah ada guru saya yang ingat saya itu. Dia bilang gini. Kebenaran agama itu bukan sidang DPR. Dia bukan sidang MPR. Yang terbanyak itulah yang benar. Iya kan nggak gitu kan. Cuman kalau sekarang kita bicara dalam society Bu, suka nggak suka mau nggak mau suara terbanyak gitu ya. Mempengaruhi mayoritas. Makanya kan ya kenapa Nabi Muhammad disebut gila awalnya kan ya dia merubah sistem yang luar biasa kan sebetulnya. Betul. Sangat terakhir Bu, ini menarik sekali ya. Ya seperti biasa sama Ibu Nur tuh nggak mungkin satu selesai tuh nggak bisa gitu ya. Dan ini pasti banyak rentetannya. Ibu udah berapa tahun nih berjuang dalam konteks untuk mulai sadar itu ya. Berjuang mah nggak tahu kapan gitu. Bahkan sekarang berjuang apa enggak juga kan. Ada orang-orang saya sedang menyesatkan mungkin, tapi menyesatkan ke jalan yang lurus. Itu bukan sesat di jalan yang benar. Sesat di jalan yang benar. Semoga ya. Saya tidak tahu itu berjuang atau tidak, tapi bahwa kesadarannya itu mulai dari S1. Itu agak telat sebetulnya karena anak sekarang itu lebih awal mulai. Tapi Ibu ngelihat sekarang jauh lebih jauh ya, lebih kritis ya. Kritis dan lebih terbuka akses untuk berproses menjadi perempuan yang kritis, termasuk nalar kritis muslim. Itu semakin mantap Bu. Ditemukan di mana termasuk di perguruan tinggi. Dan Islam. Ibu Nur Rofiah ini juga punya buku judulnya Nalar Kritis Muslimah. Jadi teman-teman kalau tertarik silahkan dapatkan bukunya, cek aja Nalar Kritis Muslimah Nur Rofiah. Gitu. Terakhir Bu, final statement untuk obrolan kita, silakan. Ya karena kesalahan tadi ya, akan sebaik-baik manusia itu yang menjadi versi diri yang terbaik, sehingga bisa bermanfaat secara optimal.
khairun nasi anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas. Karena itu aku manfaat maka aku ada. Insyaallah. Kata kuncinya adalah aku manfaat maka aku ada. Dan balik lagi ini yang sangat menarik, titik start Bu ya. Titik berangkat. Target antara tujuan final. Berislamlah di sini. Sesuai dengan tujuan finalnya, bergeraknya selalu ke sana insyaallah, mudah-mudahan. Sekali lagi kata kuncinya, aku ada. Aku manfaat maka aku ada. Aku manfaat maka aku ada. Atur nuhun Ibu Nur. Semoga yang mendengarkan ini dapat sebuah enlightenment dan kita akan diskusi lebih dalam di episode yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.